Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang 150 peserta dan terus bertambah. Yang sudah siap dan tidak ada halangan boleh untuk dibuka videonya biar lebih terasa semangatnya. Ya, Masya Allah ya. Yang ada halangan tidak masalah juga ya. Tapi kalau kalau kelihatan ini bisa menemani saya, karena kalau semuanya off cam kelihatan saya yang ngomong sendiri. Nah, nanti sayanya malah ngantuk ya. Oke, terima kasih ya. Kita terakhir kajian Khodimul Quran di Jumat kemarin ya. Siapa yang ikut dari Jumat kemarin? Malam Sabtu ya. Malam Sabtu kemarin ya. Ada yang ikut nggak? Tulis di komentar aja kalau ada. Kemarin saya janjinya mulai rutin ya, insya Allah sekitar 2 minggu sekali. Sebenarnya nanti yang akan dipatenkan jadwalnya tuh malam Sabtu. Dan itu 2 minggu sekali. Tapi qadarullah belum seminggu kita udah ada kajian lagi. Kenapa begitu? Ya karena setelah saya lihat jadwal ternyata Jumat pekan ini saya nggak bisa. Jumat pekan depan saya nggak bisa juga. Jumat pekan depan lagi saya nggak bisa lagi. Ya, jadi 3 Jumat ini nggak bisa. Makanya saya cari waktu yang bisa dulu. Wah, ternyata dapatnya baru di hari Rabu ini. Ya, malam ini nih, malam Kamis. Jadi 2 minggu ke depan mungkin kosong. Kemungkinan di bulan Juli nanti di pekan ketiga tuh baru ada lagi Jumatnya. Jumat malam Sabtu. Karena nanti inginnya kita konsisten di malam Sabtu. Nah, mudah-mudahan setelah pekan ketiga bulan Juli bisa konsisten terus. Waktunya sama. Kenapa ini tiba-tiba malam Kamis? Nah, tadi ya, karena qadarullah saya nggak bisa. Tapi daripada libur lama kan, kok jadi nggak ada lagi nih kajian. Nah, jadi saya agak dipaksakan aja di awal ini hari Rabu kita adakan kajian. Gak masalah ya. Ya kalau yang masalah kan nggak apa-apa nggak ikut juga. Ya boleh ya. Oke, alhamdulillah ya sudah banyak juga ternyata yang hadir ya. Jadi intinya pertemuan malam ini nih sebagai pengganti 2 pekan ke depan yang kemungkinan besar saya nggak bisa waktunya. Saya coba share screen dulu ya. Mau share. Nah, ini yang kita bahas malam ini ya. Gimana? Sudah tampil belum? Alhamdulillah Sudah sudah. siap? Sudah ya. Sudah siap belum nih kita belajar bareng? Kalau Oke. sudah siap, sebagai tanda siapnya, boleh saya minta tuliskan makan malam tadi apa? Ya, yang makan malam tulis tulis di komentar makan malamnya apa tadi lauknya. Yang tulis yang pakai opor tulis opor, yang pakai rendang tulis rendang. Itu absen dulu ya. Saya coba baca dikit-dikit ya biar sambil memotivasi kita nih. Ada yang pakai nasi uduk,
ada yang belum makan, pecel ayam, rendang, ikan bakar, sayur, tongkol, sop, apalagi nih nasi goreng, mie tiaw, ayam lodeh, telur. Wah, ini dari berbagai daerah, nih berbagai cita rasa ya. Makan malam botok dan ayam. Apa itu botok ya? Saya juga baru dengar tuh. Saya tidak makan malam. Oh, alhamdulillah sehat ya. Makannya sore. Nah, ini bahasa aja makan malam ya, tapi kan kan rata-rata puasa ya, saya yakin ini tasuah ya. Tadi buka puasa kan, habis maghrib ya. Kuah soto, mie ayam. Wah, kalau yang lagi berhalangan puasa, mudah-mudahan besok nih puncaknya. Yang Asyuronya besok 10 Muharram. Tadi kan tasuahnya 9-nya. Yang untuk membedakan dengan orang Yahudi. Tapi kalau tadi nggak kesampaian, nggak apa-apa, langsung aja besok. Nggak masalah. Ya intinya puncaknya di besok ya. Ada pakai bubur. Nah, ya terima kasih yang sudah absen. Saya cobalah absen juga. Tadi saya pakai Oh. ayam goreng. Ayam goreng. Ah itu ya. Oke ya sudah mulai ya. Sudah siap berarti ya. Kalau sudah absen makan ini artinya sudah siap. Nah, kita bahas tentang ini ya, dosa besar penghafal Quran. Mudah-mudahan nggak lama nih malam ini kita bahas ini ya. Ini tentang dosa besar menghafal Quran. Seperti biasa, bagi yang belum kenal, ini saya izin perkenalkan singkat saja dan boleh dibaca sendiri juga. Intinya saya mau ngasih kabar bahagia buat malam ini. Teman-teman yang belum baca buku Ya Allah Izinkan Aku Jatuh Cinta, itu buku motivasi untuk menghafal Quran. Salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang hafal Quran dan butuh semangat, ya, butuh dorongan, butuh tamparan. Nah, boleh juga tuh. Nah, itu buku Ya Allah Izinkan Aku Jatuh Cinta, khusus sisa stoknya yang edisi yang langsung ke saya ya. Itu ada sekitar 30-an. Tapi saya mau kasih diskon tuh. Biasanya sih harganya 83.000. Nah, khusus buat yang ikut malam ini nih, boleh 60.000 saja. Ya, buku Ya Allah Izinkan Aku Jatuh Cinta bagi yang belum punya. Biasa pesannya kemana? Pesannya langsung ke nomor saya tuh. Ada juga di grup ya. Nanti kalau nggak tahu nanti tanya ke adminnya. Ya, itu aja kabar baiknya dulu. Langsung kita mulai ya tentang dosa besar penghafal Quran. Ini pertanyaan pertama saya. Ya. Oh ya, yang mau bukunya nih langsung saya kasih nomornya ya. Tuh di ini aja. Nanti saya balas. Ini pertanyaan pertama nih. Apakah menghafal Quran memastikan kita masuk surga? Coba dijawab. Apakah menghafal Quran memastikan kita selamat dunia akhirat? Izin Apakah menjawab. kalau jawabnya di komentar aja ya, Oh, di komentar komentar aja, aja. Oke, oke, oke. pakai tulisannya. Oke, Jadi oke. biasanya saya nanti baca-baca saja. Apakah menghafal Quran itu memastikan kita selamat masuk surga? Apakah kalau kita ngafal Quran kita pasti itu masuk surga? Nah, ini teman-teman sudah pada jawab ya. Jawabannya tidak, belum tentu. Masuk surga rahmat dari Allah, hafal Quran ikhtiar kita. Nah, itu jawaban filosofisnya boleh begitu. Tapi kalau disuruh jawab dengan singkat, maka jawabannya betul tuh. Tidak memastikan kita masuk surga sama sekali. Ya. Kenapa? Karena memang menghafal Quran itu bahkan tidak memastikan kita ahlul Quran. Nanti kalau kita baca nih pendapat para ulama tentang ahlul Quran, ya saya baca banyak pendapat para ulama tentang ahlul Quran yang disebut dalam hadis tuh, misalnya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nah, ini sahibul Quran. Ada ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran itu keluarga Allah yang terkhusus. Nah, yang di hadis itu golongan ahlul Quran yang pasti masuk surga. Tapi pertanyaannya bukan apakah ahlul Quran itu pasti masuk surga. Kalau itu sudah jelas pasti. Pertanyaan saya, apakah menghafal Quran memastikan kita masuk surga? Ternyata kata para ulama ini menjelaskan yang dimaksud ahlul Quran itu bukan yang hafal Quran.
Nggak berhenti di situ tuh, ya. Bahkan intinya bukan tentang hafalan, bahkan intinya tuh bukan tentang 30 juz, tapi saya mendapatkan intisari yang sama, bahwa ahlul Quran itu adalah mereka yang hidup bersama Al-Quran dan berusaha mengamalkan Al-Quran. Walaupun nggak hafal 30 juz. Terus kalau gitu apa dong kelebihan orang yang hafal 30 juz? Nah, tadi ya udah dijawab. Ah, itu cuma bagian dari ikhtiar kita untuk memudahkan kita mengamalkan Al-Quran dan hidup bersama Al-Quran. Nah, itu salah satu jalan menjadi ahlul Quran. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa menghafal Quran itu salah satu jalan paling mudah untuk menjadi ahlul Quran dan mengamalkan Al-Quran. Iya, karena kalau kita nggak menghafalnya, itu lebih sulit mengamalkan dibandingkan yang menghafalnya. Lebih sulit ya, bukan berarti nggak mungkin. Ya, lebih sulit dibandingkan orang yang mengamalkannya, dibandingkan orang yang menghafalkannya. Ya, makanya kalau ditanya apakah menghafal Quran saja memastikan kita masuk surga? Enggak, sama sekali tidak memastikan kita masuk surga. Artinya meskipun kita sudah menghafal Quran hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa menjaminkan dirinya pasti selamat. Ya, nggak ada yang bisa menjamin pasti selamat. Kita semua, ya. Makanya harus ada ikhtiar yang tidak berhenti. Ya, harus ada perjuangan yang nggak boleh tamat. Harus ada istiqomah yang kita pelihara. Ya, menghafal Quran itu hanya memastikan bahwa kita sebenarnya dipilih sama Allah. Kita dipilih sama Allah. Tapi tidak memastikan bahwa kita bersyukur karena telah dipilih oleh Allah. Ya, ulangi ya. Menghafal Quran itu memastikan bahwa kita sebenarnya dipilih oleh Allah. Karena nggak semua orang diberi kesempatan dan dipilih mau menghafalkan Quran. Itu cuma orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kok orang yang sudah dipilih atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bersyukur sama Allah, ya. Jadi meskipun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memastikan bahwa orang tersebut pasti bersyukur karena telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan lihat tuh dalam surah Fatir ya. Mulai 33 atau 34 35 tuh, saya lupa ya. Ya, intinya kata Allah, "Tsumma awrasna al-kitaba alladzi nastafaina min ibadina." Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba pilihan di antara kami. Jadi kalau orang hafal Quran itu, insya Allah itu sudah memastikan bahwa kita dipilih oleh Allah. Tapi ada lanjutannya ya tadi, kata Allah, "Faminhum zalimun li nafsih." Tapi di antara mereka ada yang zolim pada dirinya sendiri. Ya, tetap ada yang zolim. Faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang moderat, tengah-tengah. Faminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Tapi di antara mereka ada yang bersungguh-sungguh, berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Nah, itu yang terbaik tuh. Ya, jadi ngafal Quran tuh insya Allah bagian bahwa kita sudah dipilih oleh Allah, ya itu benar. Tapi apakah kita selamat dari orang yang zalim? Belum tentu. Karena ternyata kata Allah, kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba pilihan kami. Padahal udah pilihan kami tuh. Tapi selanjutnya di antara mereka ada yang zalim, di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat biiznillah. Gitu ya. Nah, artinya apa? Dari pertanyaan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai penghafal Quran tidak boleh merasa aman, karena tidak ada satupun orang yang bisa menjaminkan dirinya pasti selamat karena hafalannya. Ya, nggak ada yang bisa menjamin bahwa dirinya pasti selamat karena hafalannya. Kita pun perlu mengingat salah satu kalimat yang disampaikan Nabi, sabda Nabi ya. Innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Nah, itu kata Nabi kan. Sesungguhnya Allah
Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini satu kaum dan merendahkan yang lain. Wah, ternyata apa? Ada yang tinggi karena Oh, Al-Quran, iki ada juga Bapak yang pernah hina kemarin. dan rendah gara-gara Al-Quran. Gitu ya. Nah, kita lanjutin dulu ya. Nah, artinya ini yang pengen kita perbaiki nih. Karena ada penghafal Quran tapi masuk neraka, nanti kita baca hadisnya. Ada penghafal Quran tapi nggak bahagia hidupnya, ada juga. Ada yang hafal Quran tapi hafalan hilang terus. Ada yang hafal Quran tapi susah isi koma. Berarti apa? Berarti ada sesuatu yang salah dalam diri yang harus diperbaiki. Dan tentu kita semua pasti ingin selamat dari semua masalah di atas tuh. Gitu ya. Nah, salah satu yang akan kita bahas malam ini tentang dosa besar penghafal Quran. Nah, ini jangan bayangkan saya akan bahas rincian dosa-dosa besarnya yang dijelaskan dalam hadis dan dalam Al-Quran segala macam. Ya, enggak, saya akan sampaikan apa ya? Dosa besar tuh bahasa lain dari kesalahan lah. Ya, cuma saya pakai bahasa yang ekstrim aja dosa besar. Ya, kesalahan penghafal Quran. Tapi ini juga bagian dari dosa yang harus kita perbaiki. Ya, saya ambil tiga dosa fundamental, tiga kesalahan fundamental dari penghafal Quran yang harus segera kita perbaiki karena saya rasa tiga kesalahan ini menjadi akar dari segala dosa lainnya, dari segala masalah yang lainnya, gitu ya. Jadi saya sengaja pakai bahasa dosa besar, ya. Selain itu juga merupakan memang kesalahan dan itu juga dosa bagi penghafal Quran, nanti akan kita bahas, ya. Dan menggunakan diksi dosa besar ini biar menjadi teguran bagi diri kita, biar kita nggak nyepelein nih. Karena sebenarnya urusan dosa itu apakah nilainya besar atau kecil, nah, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaik-baiknya hamba itu adalah hamba yang tidak pernah mengecilkan dosa, gitu ya. Sebaik-baik hamba itu adalah hamba yang tidak pernah mengecilkan dosa. Gimana tuh mengecilkan dosa? Anggap sepele itu, cuma cuma nggak berjamaah doang kok. Ya memang nggak berjamaah tuh kan memang ada pendapat ulama yang tidak wajib bagi laki-laki berjamaah. Nah, tapi kalau begitu dia mengecilkan permasalahan itu, itu jadi besar tuh. Cuma 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 apa misalnya? Cuma bohong doang kok gitu ya. Bisa jadi bohong itu dosa kecil, tapi setiap dosa yang disertakan meremehkan itu pasti menjadi besar. Setiap dosa yang disepelekan itu pasti jadi besar. Ya, jadi sekalian saya sebut dosa besar biar ini enggak kita sepelekan dalam hidup kita. Nah, tapi kita mulai dulu dari mengaku dulu pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu saya tulis di atas tuh ayat surah 18, 103, 104. 103, 104. Surah 18 itu surah Al-Kahfi ya. Ada salah satu ayat yang harusnya menjadi renungan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kata Allah, katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Ini berarti ada nih orang yang paling rugi perbuatannya. Akhsarina a'mala, orang yang paling rugi perbuatannya. Kata Allah, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ya, ini orang paling rugi nih kata Allah. Siapa itu? Orang yang menyangka bahwa dia sudah beramal yang terbaik, padahal semua amalnya sia-sia. Maksudnya yang pengen saya sampaikan adalah jangan sampai nih perjuangan kita menghafal Quran. Ini kan perjuangan yang demi Allah sangat mulia kan. Bahkan kadang-kadang apa ya, kita pun merasa bersyukur banget. Kadang-kadang ada rasa bangga juga, ya Allah terima kasih saya bisa menghafal Quran. Karena ini perbuatan yang sangat mulia kan. Oh, ini amal yang luar biasa. Tapi Allah sudah memberitahu tuh, ada orang yang paling buruk amalnya kata Allah, yaitu orang yang semua amalnya di dunia sia-sia. Tapi mereka mengira sudah melakukan yang sebaik-baiknya. Ya, maksudnya jangan sampai nih kita ngafal Quran udah merasa bahwa ini
amal yang sangat mulia, amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelak di hari kiamat ternyata kita dapati semua amal itu sia-sia. Coba gimana perasaannya kalau setiap perjuangan yang kita lakukan dalam proses menghafal Quran ini, yang kita jatuh bangun, kita mati-matian, hilang hafalan, kita hafalkan lagi, tiba-tiba di hari kiamat kita lihat gak ada amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena bisa jadi amal menghafal Quran yang mulia ini kita lakukan, tapi beriringan dengan dosanya juga. Yang pengen saya bahas nih malam ini nih. Ada dosa khususnya nih buat penghafal Quran. Ya, makanya judulnya dosa besar penghafal Quran. Karena cuma tiga yang saya sampaikan. Karena kalau tiga ini kita sertakan dalam hidup, kita ngafal Quran, tapi tiga ini kita nggak perbaiki, bisa jadi seluruh amal kita menghafal Quran tidak ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kita masih ngaku nih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita akui? Kita mengaku bahwa amal kita masih banyak kurangnya. Ya, kita ngaku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini mungkin saja kita ngafal Quran, tapi mungkin belum ada keikhlasan di dalam diri kita. Kita ngaku pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ngafal Quran yang selalu kita lakukan ini seringkali masih banyak tujuan dunia yang ada di dalam hati kita, ya. Intinya gini dulu lah, intinya gak usah ngerasa bangga dulu, gak usah ngerasa cukup dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gak usah merasa berjasa, ya. Kata Allah, kulla tamunnu alayya islamakum. Katakanlah jangan merasa berjasa dengan keislaman kalian. Kita jangan merasa berjasa dengan hafalan kita, bahwa semua capaian kita, kemauan kita dalam menghafal Quran sampai kita berada di titik ini, semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karya kita sama sekali. Ini mah beneran. Ini mah beneran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bikin kita tuh sampai sejauh ini masih mau ngafalin Quran, bahkan mau datang malam ini buat dengerin motivasi Quran, karena kan pasti punya cita-cita besar tuh. Wah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan, mungkin kita nggak berada di barisan perjuangan yang mulia ini, ya. Sementara di luar sana masih banyak orang yang lebih hebat daripada kita, banyak orang yang dosanya lebih sedikit daripada kita, banyak orang yang mungkin lebih bagus amalnya dibandingkan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita, ya. Berarti ini kan sesuatu yang luar biasa, ya, yang harus kita syukuri sebelum apapun, ya. Jadi yang pertama saya pengen sampaikan adalah udahlah kita lepaskan segala mahkota kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan bangga, perasaan berjasa itu kita lepaskan. Kata Allah dalam surah Al-Isra, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Nah, itu saya suka deg-degan tuh pas baca ayat ini. Karena begini kata Allah, sekiranya kami mau, sekiranya kami menghendaki, pasti kami cabut apa yang sudah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Ah, sekiranya kami menghendaki, pasti kami ambil Al-Quran yang sudah ada di dalam hatimu itu. Summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Dan kemudian engkau tidak akan mendapati siapapun yang bisa menolong. Terus kata Allah di ayat berikutnya, illa rahmatam mir rabbik, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Wah. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan kita bisa ngafal Quran, kenapa Al-Quran itu ada di dalam benak kita, pikiran dan hati kita? Jawabannya illa rahmatam mir rabbik, karena rahmat dari Allah. Karena kalau Allah mau, Allah bilang sendiri, seandainya kami mau, maka pasti kami angkat, kami cabut, kami ambil semua yang sudah engkau hafal di dalam hatimu. Itu mudah bagi Allah. Mungkin kita sendiri sering kan ngerasain kayak udah ngafal mati-matian. Kita tinggal baru sehari udah hilang. Gitu kan?
Itu kan menandakan bahwa memang Al-Quran ini beneran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beneran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Itu tadi beberapa penghafal Quran yang diberi mushaf disuruh baca, ternyata pas dibuka mushafnya kosong. Ternyata nggak ada tulisan apapun. Terus mereka kaget kan. Nah, terus kata syekhnya, gimana kalau Allah Subhanahu wa taala ambil Al-Quran di dalam hatimu? Nah, gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa semudah itu bagi Allah Subhanahu wa taala mengambil Al-Quran kalau Allah Subhanahu wa taala mau, ya. Jadi kalau hari ini kita mendapati bahwa kita masih punya masih punya hafalan, masih punya kemauan buat menghafal, wah itu karunia yang udah nggak bisa dinilai lah harganya. Itu luar biasa. Kita harus banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, baru kita mulai bahas ya. Apa aja nih dosa besar yang ingin saya sampaikan di awal ini ya. Hanya ada tiga ya. Sekali lagi saya ulangi tadi ya, karena ada yang baru hadir. Kenapa saya sebutnya dosa besar? Ya, karena ini ini sebenarnya bukan bukan apa ya, bukan spesifik dosa yang disampaikan langsung, tapi ini sebuah kesimpulan ya. Yang saya ingin para penghafal Quran tidak menyepelekan kesalahan-kesalahan ini. Jadi saya sebutnya sebagai dosa besar, kesalahan-kesalahan para penghafal Quran yang harus kita perhatikan. Ya, karena bisa jadi kesalahan yang kita lakukan ini, kalau kita terus dan belum memperbaikinya, itu yang menyebabkan hafalan kita tidak ada nilainya di hadapan Allah nanti. Nah, dosa besar yang pertama apa? Satu, ya, menghafal bukan untuk Allah. Lagi-lagi kita bahas tentang keikhlasan. Nggak akan habis-habis kita bahas tentang keikhlasan. Mau amal apapun, mau belajar apapun, selalu kita mulai dari keikhlasan. Karena ini akarnya. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan kan, innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Setiap amal tanpa niat, gak ada amal di sisi Allah tanpa niat. Gak dihitung. Ya, ini hadis yang saya sampaikan ini hanya potongan saja. Kenapa ini penting? Karena kita tahu ada sebuah kisah yang sering sampai pada para penghafal Quran tentang tiga golongan yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Dan kita tahu semua, ternyata salah satu dari tiga golongan itu adalah satu, para ahlul Quran. Atau para pembaca Quran. Atau kalau bahasa kita hari ini, para hafiz Quran, para qurra. Ya. Mereka dilemparkan ke dalam neraka pertama kali. Ya. Ketika mereka ditanya, mereka menjawab, qara'tu fikal Quran. Aku membaca Quran karena engkau ya Allah. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim wa qara'tal Quran liyuqal huwa qari, kata Allah. Kamu bohong. Kamu belajar untuk disebut alim dan kamu baca Quran biar disebut qari. Ya, ini kan kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia menghafal bukan untuk Allah. Dia baca Quran bukan Allah tujuannya. Ya, pengen dipuji, pengen dapat gelar, sekedar pengen wisuda, apalagi biasanya pengen dapat beasiswa, menghafal pengen dapat jodoh, menghafal pengen terkenal, pengen tenar, gitu ya. Itu semua gak ikhlas tuh namanya. Ya, itu semua gak ikhlas. Kita sampaikan hadis yang lain dulu ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardam minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Ah, kalau kita terjemahan tuh kurang lebih begini nih. Siapa yang mempelajari ilmu, sama nih ngafal Quran, Quran tuh sumber ilmu, apalagi ngafal Quran ya. Kata Allah, kata Nabi, siapa yang mempelajari ilmu, seharusnya ilmu itu dicari untuk mencari wajah Allah. Seharusnya ilmu itu kita tuntut untuk mencari wajah Allah. Tetapi dia mempelajarinya untuk mencari dunia,
maka kata kata Nabi, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga di hari kiamat. Ya, mencium saja nggak bisa, apalagi memasukinya. Ini gambaran bahwa dia nggak mungkin masuk surga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya sebutnya apa? Pengemis dunia yang tidak mencium bau surga. Ya, makanya dalam menghafal Quran itu ikhlas tuh bukan pilihan lagi, itu harus. Itu bukan opsional. Ya, bukan kalau bisa kamu ngafal Quran harus ikhlas. Bukan kalau bisa lagi, tapi wajib ikhlas, harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kita menghafal hanya mencari wajah Allah, titik, berhenti di situ. Bukan karena apapun. Mencari beasiswa itu bukan ikhlas. Ngafal Quran biar juara itu bukan ikhlas. Ngafal Quran biar terkenal itu bukan ikhlas. Ngafal Quran karena disuruh sama guru sama orang tua itu bukan ikhlas. Ikhlas itu saat kita menghafal Quran hanya karena Allah saja. Titik, mencari wajah Allah. Ya, dalam surah Hud ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu salah ya. Man kana yuridu harsad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Betul nggak ayat 15? Ya betul ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ini ayat ini tentang keikhlasan ya. Coba perhatikan nih kata Allah. Iya. Ya Lah kata iya Allah. Alesya kalau anu temenan lagi ya Allah. Kata Allah, siapa yang Enggak, Dede. menghendaki dunia. Enggak begitu. Jadi saya jadi sayanya bisu juga nih. Ah, ulangi ya, jadi ulangi terus nih. Kata Allah, siapa yang menghendaki dunia dalam amalnya dan mencari perhiasan dunia, mencari kesenangannya dan lain-lain. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami sempurnakan amalnya. Wahum fiha la yubkhasun, dan dia tidak dirugikan sama sekali. Tapi ini masih koma ya. Kata Allah apa? Siapa yang beramal mencari dunia, mencari perhiasannya, maka disempurnakan sesuai dengan niatnya. Kalau dia ngafal Quran pengen tenar, mungkin dia tenar. Kalau dia ngafal Quran pengen dapat beasiswa, mungkin dia dapat beasiswa. Kalau dia ngafal Quran pengen dapat jodoh, mungkin dia dapat jodoh. Kenapa? Karena Allah berjanji, kami pasti sempurnakan amalnya sesuai niatnya. Wahum la yubkhasun, dan tidak dirugikan sama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat 16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tetapi itulah orang-orang yang di akhirat tidak dapat apa-apa lagi kecuali neraka. Kira-kira mau nggak kita di dunia dapat sesuai yang kita mau, tapi di akhirat kata Allah nggak dapat apa-apa lagi kecuali neraka. Mau nggak begitu? Siapa yang mau angkat tangan? Mau nggak kita dapat di dunia semua yang kita butuhkan, mau nih. Sesuai niat kita lah. Kalau kita pengennya tadi, pengennya terkenal, ya udah dapat terkenal. Tapi Allah bilang, di akhirat dia nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Kenapa? Kenapa Allah nggak adil? Kenapa dia ngafal Quran tapi nggak dapat surga, malah dapat neraka? Justru Allah maha adil. Sebab di dunia dia tidak pernah menghafal untuk mencari wajah Allah. Dia mencari dunia, maka Allah berikan dunia. Allah maha adil. Siapa yang mencari dunia, Allah berikan dunia. Tidak dirugikan. Sesuai lah. Apa yang kita mau di dunia ini. Kalau itu kita niatkan buat menghafal, itu yang kita dapatkan. Ya, tapi kata Allah, di akhirat nggak usah minta apa-apa lagi. Karena semuanya sudah lunas di dunia. Makanya saya selalu bilang, udahlah kita ngafal tuh nggak usah nyari dunia. Sebenarnya Allah ingin membalas orang, membalas
apa ya? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberi ganjaran orang yang ngafal itu dengan ganjaran yang super duper mahal, surga dan isinya itu. Tapi anehnya banyak orang ngafal Quran pengennya yang murah. Ya Allah, saya ngafal Quran pengen dapat jodoh ya Allah. Ya Allah, saya pengen dapat beasiswa ya Allah. Ya Allah, saya pengen biar terkenal ya Allah. Itu kan murah banget ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala pengen bayar dengan sesuatu yang mahal. Kenapa kita malah milih yang murah? Ya, dunia itu kan murah semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mengikhlaskan diri dalam menghafal itu adalah jalan keselamatan yang pertama. Nah, itu jalan keselamatan yang pertama. Ya, makanya begitu perintah menghafal itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Alaq ayat 1 itu kan sebenarnya tentang menghafal juga tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat yang pertama turun kan? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Wah. Sebelum apapun Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bismi rabbik dengan nama Tuhanmu. Itu harus kita garis bawah itu. Bacalah Al-Qur'an dengan nama Tuhanmu. Ya, karena itu panduan pertamanya. Ya, jadi ngafal yang ikhlas itu adalah ngafal yang atas nama Allah, bukan atas nama ustadz, bukan karena disuruh guru, bukan terpaksa dari orang tua, bukan karena pengen dapat beasiswa, bukan dalam rangka mencari jodoh, bukan hanya tentang wisuda doang, bukan hanya sekedar khatam di dunia, dapat pujian, tenar dan lain-lain, bukan. Tetapi Allah memberi panduan, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, jadi ya Allah, saya menghafal hanya untukmu ya Allah. Jadi kalau ada yang nanya tadi itu ya, bagaimana caranya ikhlas? Caranya ikhlas itu istiqomah aja. Karena semua amal yang istiqomah pasti ikhlas. Karena ikhlas tuh nggak bisa dinilai. Ya, ikhlas tuh nggak bisa dinilai. Siapa yang bisa tahu kita ikhlas atau enggak? Orang lain nggak tahu, kita sendiri pun nggak tahu. Tapi indikatornya jelas. Amal yang ikhlas itu pasti istiqomah. Atau amal yang istiqomah itu pasti karena ikhlas. Jadi kalau ditanya gimana caranya ikhlas, istiqomah aja. Kalau kita lagi ngafal Quran, istiqomah aja ngafal Quran. Kalau kita ngafal Quran bertahan sampai akhir hayat, pasti itu ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas, pasti nggak akan bertahan sampai akhir hayat. Udah simple aja. Ya, ikhlas itu kan bahasa lainnya cinta. Kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita jaga sesuatu itu sampai akhir hayat. Ya, sama kalau saya bilang saya tuh suka main futsal. Memang saya suka main futsal. Saya nggak perlu bingung, saya ini beneran cinta nggak sih sama main futsal. Cukup saya lihat aja diri saya. Kalau saya isi koma selalu main futsal, setiap pekan sampai saya nanti meninggal, itu tandanya saya beneran cinta. Itu nggak usah dipertanyakan lagi. Orang yang isi komah main futsal sampai akhir hayat, pasti dia cinta. Gak mungkin orang nggak cinta futsal bisa isi komah, gitu kan? Sama kayak amal, sama kayak amal ibadah juga sama. Kita nggak perlu apa namanya, nggak perlu bingung. Saya ini ikhlas nggak sih? Udah nggak usah dipikirin ikhlas apa enggak. Pokoknya isi komah aja, lakuin aja. Lakuin, jangan berhenti. Kalau amal itu bertahan sampai akhir hayat kita, itu pasti ikhlas. Pasti itu. Karena itu janji. Ya, janji. Setan aja bilang begini kan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, ini dalam surah Al-Hijr. Ketika iblis bilang, ya Tuhan, karena engkau telah menetapkan aku tersesat, pasti akan aku goda manusia, aku datangi mereka, aku sesatkan mereka. Tapi kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang yang ikhlas, mereka nggak bisa digoda. Nah, orang kalau udah istiqomah, dia nggak bisa digoda. Dia kalau udah ikhlas nggak bisa digoda. Maka orang ikhlas itu tandanya istiqomah, karena setan pun gagal menggodanya. Itu ya. Nah, kita lanjut di sini dulu. Maka ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan hafalan. Kan kata orang begitu kan, bagi penghafal Quran, kehilangan hafalan itu paling menyakitkan. Tapi saya kasih tahu nih, ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan hafalan. Apa itu? Kehilangan Allah saat menghafalkan Al-Quran.
Wah, itu lebih sakit lagi tuh. Kok bisa-bisanya kita ngafal firman Allah, tapi kita kehilangan Allah di sana? Kok bisa-bisanya kita membaca kalamullah, tetapi tujuannya mencari manusia, mencari wajah manusia, ria, mencari dunia, mencari kesenangan dunia. Kenapa bisa begitu? Harusnya saat kita membaca Al-Quran, membaca kalamullah, justru yang paling banyak ya, atau yang paling kita harapkan, yang paling menjadi tujuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebenarnya hilang hafalan tuh biasa aja. Karena kalau hilang hafalan tuh ya tinggal diulang murojaah, nanti dapat lagi insya Allah. Tapi begitu kita kehilangan Allah dalam proses menghafal Quran, maka kita kehilangan arah, kita kehilangan tujuan, kita kehilangan nilai, kita kehilangan pahala, kita kehilangan segalanya. Itu kalau kita kehilangan Allah. Kehilangan Allah tuh bahasa lain dari tidak ikhlas. Ya, jadi kalau ditanya gimana cara ikhlas, jawabannya apa? Istiqomah. Kalau ditanya lagi gimana cara istiqomah, nanti muter-muter. Nah, ikut aja lah kajian ini nih. Ya, ini harus di akhir nih, sekalian aja saya sampaikan nih. Kajian ini nih dimulainya pekan depan tentang istiqomah, seni istiqomah, seni bertahan dalam perjuangan menghafal dan murojaah. Ada 6 rumus nanti saya sampaikan di sana. Ya daftar aja lah dulu. Itu ada nomornya tuh di bawah di pendaftaran tuh. Daftar aja karena di kajian ini ada 6 pertemuan nanti pertemuan Zoom. Karena khusus kajian ini kalau nggak daftar nggak bisa ikut karena ini eksklusif hanya pendaftar saja. Kalau nggak daftar nggak bisa ikut. Ya, kalau yang sekarang nih kajian malam ini kan sifatnya kajian umum. Nah, kalau di Art of Istiqomah ini kajian eksklusif. Dia harus daftar dulu. Ya, setelah terdaftar nanti baru masuk grupnya, nanti akan di-share link Zoom-nya setiap sesuai dengan jadwalnya. Ya, mulai tanggal 29 Juni itu salah ya. Karena 22 Juni udah lewat, 29 Juni mulainya, pekan depan. Itu kalau nanya-nanya istiqomah. Karena panjang nanti pembahasannya. Kita lanjutin aja dulu ya. Siap ya daftar ya? Langsung segera daftar. Kita lanjut. Coba ulang lagi. Apa dosa pertama tadi? Bagi penghafal Quran, boleh ditulis untuk mengingatkan apa dosa pertamanya, sahabat-sahabat. Kita review dulu. Menghafal bukan karena Allah. Itu dosa pertamanya. Nggak ikhlas. Jadi jangan kira tidak ikhlas itu apa ya dosa kecil. Oh itu dosa besar. Karena itu akan menghapuskan segala amal kita. Nggak ikhlas itu dosa loh. Karena kan dia ria berarti. Kalau ria itu kan syirik, syirik kecil. Syirik itu sekecil-kecilnya dosanya besar. Ya, menduakan Allah itu namanya nggak ikhlas. Nanti cirinya banyak tuh orang yang nggak ikhlas, gampang jatuh, gampang down, gampang menyerah. Kenapa? Karena yang dicari itu kadang-kadang bukan lagi wajah Allah, tapi validasi manusia. Ridho guru misalnya. Nah, ridho guru tuh ya boleh, itu bagus kan harus dapetin. Cuma ini sampai menghilangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal dia ngafal Quran, setoran 1 halaman, ternyata gagal. Akhirnya dia menyerah. Nah, kalau menyerah maka dipertanyakan dia ngafal buat siapa? Bukankah kalau perjuangan ini untuk Allah harusnya kita nggak berhenti? Karena Allah menilai prosesnya bukan hasilnya. Begitu kan? Tapi kalau gampang berhenti, gampang menyerah, itu tanda bahwa selama ini mungkin kita ngafal bukan karena Allah. Sehingga kegagalan sedikit saja itu bisa menjadikan kita berhenti. Ya, nanti konsekuensinya panjang. Gara-gara nggak ikhlas, sudahlah ini dosa besar, menghilangkan amal, itu pun membuat semangat kita gampang futur, gampang jatuh. Ya, nah sekarang kita masuk ke dosa yang kedua. Apa itu dosa yang kedua? Dosa yang kedua tuh ini nih. Dosa besar yang kedua bagi penghafal Quran itu adalah menghafal tapi tidak mau mengamalkan. Tidak mau mengamalkan. Ya, kalau
tidak mengamalkan, ya mungkin proses lah ya. Kita namanya kita ngafal Quran nggak mungkin dalam semalam, sebulan, setahun kita mampu mengamalkan semuanya. Nggak apa-apa kalau masih proses. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah tidak mau mengamalkan. Tidak ada keinginan khusus buat mengamalkan Al-Quran. Target besarnya tuh hanya sekedar, udahlah yang penting saya khatam 30 juz. Udahlah yang penting kan setoran. Kadang-kadang juga saya bilang kan, kadang-kadang juga saya dengar, ya Ustadz gimana lah boro-boro mengamalkan hafalan aja masih sering lupa. Wah, padahal itu mindset yang keliru tuh. Gak ada hubungannya mengamalkan sama menghafalkan. Ya memang menghafalkan tuh memudahkan kita untuk mengamalkan. Tapi bahkan seandainya kita pun bukan penghafal Quran, tetap setiap muslim tuh wajib mengamalkan Al-Quran. Karena mengamalkannya tuh fardu ain. Semampu kita. Makanya kata Allah dalam surah Shad ayat 29, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika salah kitabun unzila ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, kitab ini diturunkan kepadamu penuh keberkahan agar ditadaburi ayat-ayatnya dan diambil pelajaran bagi orang yang berpikir. Nah itu kan bahasa lain dari diamalkan. Itu tujuan besarnya kata Allah. Quran ini turun kepadamu penuh keberkahan biar ditadaburi lalu diamalkan. Ya, diamalkan itu tujuan besarnya. Ya, bukan sekedar dihafalkan. Ya, memang menghafalkan itu salah satu dari pengamalan Al-Quran. Ya, makanya ini kan ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan nih. Kita biar biar bersikap adil ya. Ekstrem kirinya begini nih, ekstrem kiri itu dia bilang, udahlah yang penting kan ngafal Quran. Ya, udah hafal 30 juz itu pasti masuk surga. Itu insya Allah dapat syafaat. Itu ekstrem kiri itu. Merasa selamat dengan sekedar menghafalkan Quran. Itu salah juga. Ada ekstrem kanan. Ekstrem kanan tuh Al-Quran itu kan diturunkan bukan untuk dihafalkan. Yang penting kan pengamalan. Nggak hafal juga nggak apa-apa. Akhirnya yang ekstrem kanan ini meremehkan menghafal. Yang ekstrem kiri dia menghafal tapi meremehkan mengamalkan. Wah, ini salah karena sama-sama ekstrem. Yang satu bilang, yang penting kan hafal Quran, dijamin tuh masuk surga. Yang satu, yang penting mengamalkan. Ngapain sih? Ngafalin Al-Quran, ini mah udah zaman modern. Nah, pernah dengar begitu ya? Al-Quran bisa kita akses dimanapun, nggak perlu hafal. Apalagi zaman sekarang, yang penting mah mengamalkan. Padahal dua-duanya harus mengambil jalan tengah. Ya, orang yang bilang apa namanya, orang yang tadi fokus pada menghafalkan, dia juga harus paham bahwa Nabi pernah mengatakan yakhrujun nas min qibalil masyriq yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, kata Nabi, ada golongan umat yang membaca Al-Qur'an tetapi bacaannya tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka terlepas dari agama seperti terlepasnya busur dari anak panahnya. Itu gambaran orang yang interaksi dengan Al-Qur'annya sekedar di lisan saja. Sekedar yang penting hafal, sekedar melafazkan saja, tapi tidak ada kemauan buat mengamalkan. Tapi yang bilang yang penting mengamalkan, ngapain menghafalkan? Dia juga harus tahu bahwa salah satu pengamalan dari Al-Quran itu adalah menghafalkannya. Bagaimana mungkin kita sempurna mengamalkannya kalau kita tidak menghafalkannya? Sementara ada perintah menghafalkan dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan perintah menghafalkan juga. Karena saat ayat itu sampai pada Nabi, Nabi kan gak bisa baca. Maka kalimat Iqra itu maksudnya, wahai Nabi hafalkan, lalu baca. Ada perintah menghafalkan. Artinya kalau kita mau konsisten, yang penting mengamalkan Al-Quran. Nah, saya kasih tahu nih, salah satu pengamalan pertama dari Al-Quran itu adalah tentang menghafalkan.
Karenanya Nabi menghafal Quran, para sahabat menghafal Quran. Makanya dua-duanya penting nih, gitu ya. Nah, di dosa besar yang pengen saya sampaikan yang kedua ini adalah ngafal nih. Karena ini kan konteksnya para penghafal Quran, insya Allah sudah menghafal kan. Nah, ngafal, tapi nggak mau mengamalkan. Dia ekstrim kiri itu. Ya. Dan saya tulis di situ surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pengaduan Nabi di hari kiamat nanti. Ternyata Nabi di hari kiamat mengadu begini di hadapan Allah. Mari kita bayangkan bahwa Nabi itu mengadu ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Apa pengaduan Nabi? Kata Nabi, "Ya Rob, wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang mereka abaikan." Ya, itu pengaduan Nabi. Bahkan ayat ini juga sangat pantas untuk para penghafal Quran. Makanya Allah pakai kata hadza. Makanya Nabi memilih kata hadza, hadzal Quran. Menunjukkan bahwa Quran itu sesuatu yang dekat dalam hidup kita. Hadza itu kan kata tunjuk dekat. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang sangat dekat dalam hidup kita. Kita pasti punya mushaf di rumah. Mushaf itu ada di lemari-lemari rumah kita. Kita pasti akrab dengan mushaf. Kita bisa baca Quran. Bahkan kebanyakan kita menghafal Quran. Betapa dekatnya Al-Quran dalam hidup kita. Tapi kata Nabi, yang dekat itu seringkali kita tinggalkan dalam hidup. Kita nggak mau menjadikannya imam. Kita nggak mau mengamalkannya. Kita meninggalkan nilai-nilainya. Ini yang diadukan Nabi pada Allah. Dari dari banyak banget dosa kaum atau dosanya umat Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi memilih satu dosa untuk diadukan pada Allah. Dan satu dosa itu adalah meninggalkan Al-Quran. Kenapa Nabi nggak mengadukan orang yang syirik, orang yang berzina, orang yang korupsi, orang yang mencuri, yang membunuh, padahal itu dosa besar semua? Karena ternyata akar dari segala dosa adalah ketika kita meninggalkan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah imamnya. Sebab Al-Quran adalah cahayanya. Ya, begitu kita meninggalkan Al-Quran, begitu kita meninggalkan Al-Quran, maka kita telah kehilangan cahaya dalam hidup. Makanya Nabi mengadukan ini pada Allah. Kendati Nabi mengadukan orang yang berzina, orang yang syirik, Nabi nggak aduin itu. Nabi lebih memilih mengadukan, ya Allah, kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Karena Nabi sadar akar dosa dari segala dosa adalah ketika seorang hamba meninggalkan Al-Quran. Begitu dia meninggalkan Al-Quran, dia telah kehilangan cahaya hidupnya. Ya, dia telah kehilangan cahaya dalam hidupnya. Dari dosa besar nih kalau kita ngafal tapi nggak mau mengamalkan, hanya mencukupkan diri hanya dengan sekedar hafal doang. Udahlah yang penting hafal 30 juz misalnya begitu tuh. Wah, bahaya tuh. Makanya tadi kan poin pertama tentang keikhlasan. Dosa besarnya adalah kalau kita nggak ikhlas kan. Karena kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus kalau saya tanya nih, kira-kira menghafal yang ikhlas itu ujungnya apa kira-kira? Tanda bahwa hafalan kita ikhlas itu apa ujungnya? Kira-kira apa ujungnya? Apa goalsnya? Ending dari menghafal yang ikhlas. Apakah 30 juz? Kalau kita menghafal ikhlas, maka pasti ujungnya 30 juz. Wah, betul tuh. Ujungnya mengamalkan. Ya, ujungnya pasti mengamalkan. Sebagaimana apa? Sebagaimana surah Al-Alaq bagian akhir kan. Kalau tadi kan Al-Alaq ayat pertama kan, bacalah Al-Qur'an dengan nama Allah. Ternyata ujung dari surah ini adalah kallala tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak. Sujudlah engkau dan dekatlah pada Allah. Itu ujungnya. Itu kan isyarat bahwa kalau ngafal kita ikhlas, maka hafalan yang ikhlas itu ujungnya adalah menjadikan kita semakin sujud dan dekat pada Allah. Itu artinya kita mengamalkan Al-Quran. Sujud dan dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Jadi kalau ngafal Quran justru menjadikan kita jauh dari Al-Quran, nggak mau mempelajari Al-Quran, nggak mau mengamalkan Al-Quran. Berarti ngafal kita udah salah tuh sejak awal. Bisa jadi kita belum ikhlas malahan. Karena Allah ngasih indikator tuh. Ngafal yang ikhlas itu ternyata ujungnya makin tunduk, makin sujud, makin dekat sama Allah. Makanya ngafal bukan hanya tentang memproduksi hafalan saja, memproduksi setoran, memproduksi murojaah, tapi juga menghafal tentang memproduksi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak hafalan, semakin taat, semakin banyak ayat yang distorkan, semakin banyak yang diamalkan. Ya, berapa banyak di antara kita yang sudah hafal wailul likulli humazatil lumazah tapi masih sana sini menggibahi orang, menyakiti hati orang. Padahal ayatnya jelas, celakalah orang yang menyakiti hati seseorang. Yang humazah dan lumazah. Wah, betapa banyak di antara kita yang padahal sudah hafal tuh. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang, tapi masih sering curang. Ya kan? Nah, itu kan tanda bahwa masih banyak yang harus kita amalkan. Memang mengamalkan Quran tuh nggak mungkin sehari dua hari sekali hafal langsung bisa mengamalkan. Tapi yang saya garis bawahi apa tadi? Harus mau mengamalkan, ada keinginan minimal, ada semangat ya. Dan kemauan itu, kemauan yang besar itu harus dibuktikan. Apa kalau cuma mau doang dalam hati itu nggak dianggap? Mana buktinya? Apakah kita sudah mau mempelajari Al-Quran selama ini? Kan harus ada buktinya tuh. Buktinya apa? Kalau kita tuh benar mau mengamalkan, udah dipelajari belum? Udah di apa? Dipahami belum isinya? Gitu ya. Ntar kita lanjutin dulu nih di slide berikutnya. Nah, ini salah satu hadis dari Nabi yang tadi saya baca nih. Ya khurujun nas min qibalil masyriq wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama yamruqus saham minar ramiyah. Ya, kata Nabi Muhammad akan keluar dari negeri timur orang-orang yang membaca Quran, tapi bacaannya tidak sampai kerongkongannya. Mereka terlepas dari agama. Itu kata Nabi loh, terlepas dari agama. Sebagaimana terlepasnya busur dari anak panah. Terbalik. Anak panah dari busurnya. Ya, dan mereka tidak akan kembali kecuali anak panah kembali pada busurnya. Itu bahasa lain dari mustahil. Ya, makanya nggak usah heran. Tahu nggak siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa nama pembunuh Ali bin Abi Thalib? Pernah dengar nggak kisahnya? Nah, kalau belum tahu saya kasih tahu. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Dan kalau teman-teman baca, ternyata dia adalah ahli kiroat yang terkenal di masanya. Penghafal Quran. Orang menyebutnya Qurra, ahlul Quran lah kalau bahasa kita hari ini nih. Ternyata Qurra itu yang terkenal ahli Quran, dialah pembunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena tadi seperti pertanyaan saya di awal, menghafal Quran tidak memastikan kita selamat. Menghafal Quran tidak memastikan kita selamat. Satu, kalau kita tidak ikhlas. Yang kedua, kalau kita tidak mau mengamalkan. Itu gak akan selamat tuh. Ya, jadi artinya, nah yang kedua nih kita harus bersungguh. Harus ada kemauan dalam menghafalkan, mengamalkan Al-Quran. Bukan sekedar hafal. Coba lihat nih, perkataan dari Ibnu Mas'ud. Ya, ini terkenal nih perkataan ini. Qala Ibnu Mas'ud, inna sa'uba alaina hifdhu alfazil Quran wa sahula alaina al-amalu bih. Kurang lebih begini nih kalimat beliau. Saya nggak ada terjemahannya di sini. Kurang lebih begini kata beliau. Sesungguhnya kami, generasi kami nih, Abdullah bin Mas'ud itu generasinya Nabi, para sahabat kan. Kata beliau, sesungguhnya di generasi kami itu sulit menghafalkan Quran, tetapi mudah mengamalkannya. Coba perhatikan ya. Di generasi Nabi itu kata Ibnu Mas'ud, para sahabat itu susah menghafal Quran, kesusahan menghafal Quran, tapi mudah mengamalkannya. Tapi akan datang generasi setelah kami
di mana generasinya mudah menghafalkan Quran, akan tetapi susah mengamalkannya. Kira-kira sudah tiba belum generasi itu? Yang kata Ibnu Mas'ud, yang beliau ramalkan dalam tanda kutip ya. Generasi yang mudah menghafal Quran tapi susah mengamalkannya. Itulah generasi kita hari ini. Di mana-mana penghafal Quran, di mana-mana daurah, di mana-mana pondok tahfiz, itu bagus. Bagus, orang hafal Quran itu luar biasa, itu bagus. Tetapi yang jadi garis bawahnya Ibnu Mas'ud itu adalah mereka mudah menghafal Quran, tapi sayangnya adalah mereka kesusahan dalam mengamalkannya. Kenapa? Karena beda orientasi. Ya, kalau di zaman sahabat itu orientasi ngafal Qurannya untuk diamalkan. Ya, makanya kita dengar tuh riwayat-riwayat dari Ibnu Mas'ud juga kan. Beliau mengatakan kami di zaman Nabi menghafal 10 ayat. Tidaklah kami tambah hafalan itu sampai kami jaga, kami baca, kami perbaiki, kami amalkan. 10 ayat tuh dapat 10 ayat diamalkan tuh, amalkan. Setelah diamalkan baru nambah 10 lagi. Kami berusaha amalkan lagi, kami jaga lagi, kami amalkan dalam hidup baru nambah lagi 10. Begitu seterusnya. Coba bayangin. Cara ngafalnya begitu. Makanya kita nggak heran kalau kita dengar riwayat Umar bin Khattab menyelesaikan Al-Baqarah dalam waktu 12 tahun atau 10 tahun. Al-Baqarah doang loh. Kenapa? Karena orientasi dalam menghafalnya itu pengamalan. Jadi bukan tentang seberapa banyak ayat yang dihafal, tapi seberapa banyak ayat yang mampu diamalkan. Bahkan menghafalnya pun untuk mengamalkan. Nah sayangnya kita hari ini menghafal Quran, tapi nggak mau mengamalkan. Terus apa tujuan kita ngafal? Ya, berarti nggak ada tujuan menghafal Quran buat menjadikan Al-Quran pedoman hidup. Kalau nggak ada keinginan buat ngapal Quran, buat ngamalin Quran. Ya, terus tujuannya buat apa tuh? Kalau nggak mau diamalkan, dipakai buat apa tuh hafalan? Kalau cuma buat pamer doang di hadapan orang, kalau cuma buat keren-kerenan banyak, kalau cuma buat wisuda doang, itu yang saya bilang itu hafalan yang tidak akan menyelamatkan. Hafalan yang menyelamatkan itu adalah yang kita hafalkan. Memang kita niatkan agar dapat petunjuk dari Al-Quran itu. Pengen jadi Al-Quran itu cahaya dalam hidup. Makanya di pesantren ini di pesantren yang saya kelola nih, SMP SMA kan pesantrennya. Santri tidak boleh setoran kecuali mereka harus paham maknanya. Nah, di sini kan setorannya terjemah dulu. Jadi setiap kata yang mereka hafalkan harus bisa mereka pahami maknanya, bahkan distorkan dulu maknanya. Ke ustadznya distorkan. Nah, begitu lulus setoran maknanya, mereka hafal perkatanya, makna ayatnya tahu, baru mereka boleh setoran hafalannya. Nah, kalau di sini begitu. Walaupun dia pemula, walaupun dia masih SMP, tetap nggak akan diterima setorannya sebelum dia paham maknanya. Kok bisa begitu? Ya sudah dibiasakan dari dulu. Ya sudah dibiasakan dari pertama menghafal. Ya awalnya sulit, tapi bagi saya nggak apa-apa kamu sulit menghafal Quran demi kamu bisa memahami maknanya karena itu akan lebih bermanfaat daripada hafalanmu banyak sedangkan kamu nggak tahu apa artinya. Ya, nah kalau di sini begitu. Ya karena orientasinya pengennya adalah santri hafal Quran tapi bukan sekedar hafalan, dia gunakan tujuan utama dari hafalannya itu adalah untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, itu tujuan utamanya. Ya, lihat nih dalam surah Al-A'raf. Ah, ini sering saya pakai buat teguran nih, buat menegur diri saya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 175. Saya baca langsung aja terjemahnya lah ya. Ceritakanlah kepada mereka kisah besar tentang orang-orang yang kami berikan ayat-ayat kami. Fansalakha minha, tapi dia melepaskan ayat itu. Dia ngikutin setan dan dia termasuk orang yang sesat. Oh ini cocok banget nih buat menghafal Quran. Ini kata Allah nih, ceritakan kepada mereka tentang orang-orang yang kami beri ayat ke dalam hidupnya. Tapi dia melepaskan ayat itu dari hidupnya. Tuh melepaskan ayat dalam hidup, menanggalkan ayat. Apa tuh maksudnya? Ya dia ngafal Quran tapi nggak dipakai, dilepaskan ayat itu. Ya dia pakai hanya sekedar buat setoran. Tapi begitu dia berinteraksi sama manusia,
dia pacaran, dia tanggalkan ayatnya. Wala taqrabuz zina, dilepaskan dari dirinya. Dia nggak peduli, dia gibah sana sini. Padahal ada ayat wailul likulli humazatil lumazah. Dia tanggalkan ayat itu. Dia nggak peduli sama riba, padahal dia hafal. Wala ta'kulur riba adha'afa mudha'afa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba misalnya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama. Dia nggak peduli sama ayat itu. Begitu dia menjalani hidup, dia tanggalkan semua ayat-ayat itu. Ayatnya cuma dipakai kalau buat setoran doang. Pas buat hidup ayatnya dilepas. Itu maksudnya fansalakha minha. Ya, makanya kalau ayat itu masih, kalau Al-Quran yang kita hafal masih selevel pakaian, cuma dipakai kapan kita butuh doang, itu mah gampang bisa dilepas. Saya nih kalau pakai peci misalnya, mungkin orang pakai peci kan malu ya datang ke bioskop, datang ke bioskop atau datang ke diskotik lah. Tapi kalau cuma pakaian mah tinggal dilepas aja kali kan. Lepas, masuk diskotik, udah beres, nggak malu lagi. Itu kalau Al-Quran kita hafal levelnya seperti pakaian. Mau kita pakai. Kapan kita mau lepas, kita lepas. Makanya Al-Quran kata Allah, jangan jadikan dia pakaian, tapi jadikan dia ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ruh kata Allah. Ruh itu jiwa kita. Ya, jiwa kita. Gak bisa dilepas dari diri kita. Al-Quran itulah jiwa kita. Nah, Al-Quran itulah panduan hidup kita, itulah cahaya kita. Nah, ayat ini nih, kalau kita lanjutin, ini kan 175 ya, 176-nya, ayatnya begini. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Sekiranya kami mau, kami tinggikan dia. Karena dia penghafal Quran. Karena dia hafal kalamullah. Dia pasti tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau kami mau, kami tinggikan dia. Tapi kata Allah, walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi sayang, dia memilih hidup dunia. Dia ngikutin hawa nafsu. Famathaluhu kamathalil kalb. Dan permisalan orang yang seperti itu, dia seperti anjing, kata Allah. Gimana tuh anjing? Intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Lihatlah anjing itu, kamu beri dia makan, dia menjulurkan lidahnya. Atau kamu tidak beri makan, dia tetap menjulurkan lidahnya. Nggak ada bedanya. Itu gambaran orang yang diberi Al-Quran dalam hidup, tapi nggak mau membedakan diri dengan orang-orang yang nggak ngafal Quran. Maksudnya, kita kan dapat kemuliaan besar nih hafal Quran. Harusnya ada rasa syukur yang lebih. Ya, harus ditambah amalnya. Harus lebih soli, harus lebih baik, harus lebih santun, harus lebih baik tutur katanya. Karena kalau nggak ada bedanya kata Allah, maka dia seperti anjing, sama aja. Dikasih makan nggak dikasih makan sama aja. Harusnya beda dong. Orang yang nggak dapat, kalau orang yang nggak ngafal Quran mungkin saja ngomongnya masih kasar. Tapi kalau kita sudah ngafal Quran, masa ngomongnya masih kasar juga? Gitu loh bahasa kasar kita. Ya, orang yang nggak ngafal Quran mungkin saja dia pacaran, mungkin dia nggak tahu. Tapi kan kita ngafal Quran, masa sih pacaran? Ya, harusnya kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, atas semua yang telah Engkau beri, aku diberi kesempatan menghafal Quran, mendapatkan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, aku akan syukuri hafalan itu, aku akan amalkan, bantu aku ya Allah. Nah, kan harusnya begitu tuh. Jangan sama kayak orang yang nggak ngafal Quran. Ya, harus ada renungan yang mendalam. Nah, makanya saya ada kelas tadabbur weekly nih ya. Tadabbur weekly ini setiap malam Senin. Nah, ini circle-nya ada 500-an orang. Setiap malam Senin kita ketemu, bahas satu ayat satu pekan. Ya, dan fokus pada pengamalannya apa. Kita praktekkan dalam hidup. Saya yakin nih banyak nih yang hadir nih peserta tadabbur weekly juga kan. Nah, cobalah absen dulu. Ya, siapa yang sudah ikut di kelas tadabbur weekly. Saya sih sarankan udahlah, apa namanya, kalau yang kosong, kita kumpul di sini aja nih setiap malam Senin. Biasanya saya bahas satu ayat, ya satu ayat itu nanti saya sampaikan pendapat para ulama, penafsirannya, kemudian nanti kita bahas secara mendalam. Prakteknya bagaimana dalam hidup, cara mengamalkan ayat tersebut, gitu ya. Itu kan banyak ya yang sudah ikut ya. Ya silakan yang mau daftar. Ya, kalau ini karena ini untuk menjaga keistiqomahan itu ada infaknya. Infaknya berapa tuh? 1.000 juga boleh kok. Dan itu sebulan. Bukan 1.000 per pertemuan, tapi 1.000 per bulan juga boleh. Ada yang 1.000, ada yang 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, terserah.
Saya cuma pengen teman-teman menjaga keistiqomahan. Karena kalau yang gratis begini ini biasa keluar masuk. Yang keluar masuk tuh biasanya apa ya namanya ya, nyoba-nyoba doang. Ya, ada yang hadir nih setiap malam Senin. Ya alhamdulillah ya sudah banyak hadir ya. Nah, kalau yang kajian kita nih ini tentang motivasi khusus untuk para penghafal Quran. Nanti kita isi komahnya. Kita berusaha setiap malam Sabtu. Ya itu insya Allah sekitar 2 minggu sekali. Ya, yang ketiga, di dosa besar yang ketiga. Dosa besar yang ketiga itu adalah menghafal tapi melupakan hafalan. Wah, ini dosa nih ternyata. Menghafal tapi melupakan hafalan. Mari kita bedakan antara melupakan hafalan dengan hafalan lupa atau lupa hafalan. Kalau melupakan hafalan itu ada kata kerja, ada kesengajaan. Me sama kan di ujungnya, melupakan. Itu artinya dia sengaja melupakan hafalan, nggak mau murojaah, nggak mau menjaga. Tapi kalau ditanya Ustadz, apakah hafalan lupa itu dosa? Jawabannya enggak. Kalau enggak sengaja. Karena gini, hafalan itu ada kalanya kita murojaah terus tapi tetap lupa. Bener nggak? Dan itu biasa. Bagi penghafal Quran itu biasa aja. Namanya hafalan itu ada kalanya kita murojaah, udah rutin, udah isi Nah, aku koma, udah tapi pernah tetap buka aja. laptop, uang buka. Udah isi koma murojaah, tapi tetap aja ada hafalan yang lupa. Nah, kalau hafalan lupa itu nggak dosa. Yang penting bukan melupakan. Coba bisa nggak membedakannya? Yang berdosa itu yang melupakan. Sedangkan kalau sekedar lupa dan itu tidak disengaja, maka tidak masalah. Apa ini maksud tidak sengaja? Ya kita memang merojaah tiap hari. Kita sudah merojaah istiqomah. Dan hafalan ada kalanya tetap lupa. Dan itu nggak apa-apa. Semua orang akan merasakan itu. Jangankan yang hafalannya baru pemula. Ya, yang baru hafal kemarin lah misalnya. Ya kalau saya ini kan, ini bukan buat apa ya, ini buat motivasi aja lah. Nan ini jangan panjang nan. Umur hafalan saya tuh kan sejak pertama hafal udah 10 tahun. Ya, karena dulu hafal itu di umur Kan 18 tuh tahun. bocor. Memang mana ini suaranya nih. Memang sudah terlambat waktu itu saya hafal di umur 18. Berarti kalau umur saya sekarang 29, itu sudah 10 tahun lebih lah umur hafalan. Tapi saya sering bilang, bahkan di usia hafalan yang 10 tahun dan insya Allah saya jaga terus, hafalan masih mungkin aja lupa. Kadang-kadang di satu putaran murojaah saya lupa di Al-Ahzab, di halaman tertentu tuh, oh ini ngeblank nih nggak dapet nih, saya perbaiki. Di putaran berikutnya Al-Ahzab lancar, ternyata saya macetnya di Ar-Rum gitu kan. Di putaran berikutnya Ar-Rum lancar, nanti hilang di As-Sajadah misalnya. Biasa begitu nggak apa-apa. Yang penting bagi penghafal Quran itu jangan berhenti putarannya, muter aja terus hafalan itu. Kalau ada hafalan yang ternyata lupa, nggak apa-apa, itu bagian dari anugerah. Karena kalau hafalan nggak pernah lupa, kita jadi sepele itu. Saya menduga Kata apa? kalau Ketemu. hafalan saya tuh mungkin banget, mungkin saya jadi lebih males. Kalau hafalan saya mungkin banget, mungkin saya jadi males. Udahlah kurangin aja lah. Toh hafalan saya nggak mungkin hilang gitu kan. Tapi karena saya tahu setiap putarannya mungkin ada cacat di sininya, ada kurang di sininya. Akhirnya saya, ini nggak boleh nih kalau saya hilang putaran nih. Kalau lambat putarannya. Gitu kan. Saya jadi semangat kan. Nggak apa-apa. Bagus itu. Bagian dari anugerah kalau bahasa saya. Ya. Nah, yang dosa besar itu adalah menghafal tapi sengaja melupakan hafalan. Males murojaah. Nggak mau Ini murojaah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ayo Toha. aja lah. Nah itu aku nazing, Bay. Ini kalau keluar, ini kayaknya kalau hidup terus adminnya tolong Zing lah. dikeluarkan saja. Ini entah Nah, apa nih? karena pasti ini nggak Untuk didengerin juga. ini kan zombie kan? Boleh keluarin aja. Ya, karena kayaknya juga itu sibuk sendiri ya, nggak jimak juga kan. Jadi mengganggu soalnya berisik nih, apa keluar terus suaranya. Ini dalam surah Toha. Nah, sebelum ayat ini ada kalimat begini kan. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka kata Allah. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, peringatan zikri di situ tuh, itu Al-Quran. Karena konteks ayatnya tentang petunjuk di atasnya.
Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan, kami bangkitkan dia dalam kondisi yang buta. Tapi dia protes sama Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia bilang, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sementara dahulu aku bisa melihat di dunia? Ah, ini jawaban Allah nih, baru nih ayat ini nih. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, begitulah karena dahulu telah datang ayat-ayat kami kepadamu, tapi engkau melupakannya. Maka pada hari ini engkau dilupakan. Jadi orang yang melupakan ayat-ayat Al-Quran, dia akan dilupakan oleh Allah di hari kiamat. Ingat ya kata kuncinya melupakan. Berarti ada kesengajaan di situ. Ya, males dia murojaah, fokusnya ziyadah aja. Karena bagi dia yang penting ziyadah. Urusan murojaah nanti-nanti saja. Ah, itu sengaja itu. Itu namanya melupakan Al-Quran dengan sengaja. Karena nggak ada usaha untuk menjaga hafalan. Makanya perlu saya sampaikan bahwa hukum menghafal Quran, hukum menghafal sebagian Quran itu kan fardu ain ya, wajib bagi setiap orang. Minimal kan Al-Fatihah. Tapi menghafal selebihnya dari Al-Fatihah itu fardu kifayah. Jadi kalau ditanya apa hukum 30 ngafal 30 juz itu fardu kifayah. Tapi karena sudah ada orang yang hafal 30 juz, maka bagi kita itu sunnah. Ziyadah itu hukumnya sunnah. Ya. Sedangkan murojaah hafalan itu hukumnya wajib. Ya. Ziyadah itu hukumnya sunnah. Sedangkan murojaah itu hukumnya wajib. Yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Jangan sampai kita fokus pada yang sunnah, ziyadah, tapi mengalahkan yang wajib, murojaah. Murojaah itu wajib bagi setiap yang menghafalkan Quran. Jika mengerjakan yang sunnah menjadikan yang wajib terbengkalai, maka menjadi haram hukumnya mengerjakan yang sunnah. Bisa jadi haram tuh malahan. Kalau kita fokus ziyadah terus sampai melupakan hafalan-hafalan yang sudah ada, sampai kita nggak peduli lagi. Yang penting kita pedulinya hafalan nambah. Bisa jadi menghafalnya dalam hal itu malah jadi dosa. Kan bahaya tuh. Ya. Makanya apa? Makanya jangan pernah dengan sengaja meninggalkan hafalan, melupakan hafalan. Bagi penghafal Quran itu dosa. Kenapa? Karena murojaah itu hukumnya wajib. Ya. Ini kan surat Tohanya ada di layar ya, ayatnya. Nah, itu dicek aja. Di layar tuh kan ada tuh di ujung ayatnya ada nomornya. Terus lihat ayat-ayat sebelumnya. Ya, begitu ya. Jadi menghafal Quran itu jangan sampai kita sengaja meninggalkan apa yang sudah kita hafal. Karena itu kesalahan besar bagi penghafal Quran. Nah, hakikat menghafal adalah murojaah. Kapanpun penghafal Quran meninggalkan murojaah, pada saat itu dia bukan lagi penghafal Quran. Ya, banyak orang ngerasa ngafal Quran yang penting setoran, yang penting ziyadah. Justru hakikat dari hafiz Quran itu penjaga Quran. Hafalan Quran itu adalah apa yang kita bisa baca tanpa mushaf, yang bisa kita ulang-ulang terus tanpa mushaf. Itu yang disebut dengan hafalan. Sementara yang baru sekedar kita setorkan itu belum jadi hafalan kita. Bisa jadi dia numpang lewat doang. Ya. Dan tidak ada kemuliaan dari hafalan yang sekedar pernah. Yang penting pernah hafal 30 juz. Nggak ada kemuliaan. Ya, karena kalau sekedar pernah, iblis pun pernah beriman. Ya kan, iblis pernah beriman tuh. Dan gak ada kebanggaan, iblis gak pernah bangga. Saya dulu pernah beriman, saya jadi pemimpin malaikat. Gak ada tuh. Ya, karena apalah arti kalau cuma sekedar menjadi mantan lagi kan, mantan hafal. Nah, mantan hafalan. Itu justru harus jadi perenungan bagi kita semua. Nah, itu ya dosa besar yang kita sampaikan di malam ini. Coba tulis yang pertama apa tadi? Ulangi lagi kita. Yang pertama adalah
menghafal Quran bukan karena Allah. Tulis. 1, menghafal Quran bukan karena Allah. Yang kedua apa tadi? Menghafal tidak mau menghafal tidak mau mengamalkan. Nah, betul, menghafal tidak mau mengamalkan. Nah, ini yang ketiga apa? Yang ketiga Lupakan hafalan. ya nggak mau menjaga hafalan, melupakan hafalan. Kalau ditanya nggak ada lagi dosa yang lain, oh banyak. Ya semua dosa yang dilakukan orang biasa itu juga jadi dosa penghafal Quran. Bahkan kalau bisa justru penghafal Quran harus lebih dijauhi lagi dari dosa-dosa yang ada. Ya, jadi banyak dosa-dosa yang lain. Tapi kenapa saya cuma tulis 3? Karena bagi saya ini akarnya. Ketika orang tidak ikhlas, ketika orang ngafal orientasinya sekedar hafal bukan buat diamalkan, ketika orang menghafal Quran tapi tidak menjaga hafalannya, inilah akar dari dosa-dosa berikutnya yang lain. Ini yang menjadikan 3 ini nih saya khawatir kalau kita masih tetap ada di dalam diri kita tentang keikhlasan, kemudian tentang tadi bangga cuma sekedar hafalan, tidak mau mengamalkan, dan yang ketiga hanya sekedar ziyadah, nggak mau menjaga hafalan. Kalau 3 ini masih ada dalam diri kita, saya khawatir hafalan yang kita perjuangkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya khawatir begitu. Walaupun itu urusan Allah lah. Tapi kan ada baiknya kita mulai waspada, mulai menjaga, mulai memperbaiki sebaik mungkin agar setiap hafalan kita dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu aja ya, cukup ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sepertinya saya izin tidak perlu ada ya tanya jawab. Sepakat nggak kalau kita adakan setiap 2 minggu sekali, setiap malam Sabtu? Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat ya. Jadi tetap di grupnya, ajak juga teman-teman masuk di grupnya. Kemungkinan pertemuan berikutnya itu 3 minggu dari sekarang. Karena saya tadi bilang ya, kenapa kita mulai malam Kamis? Karena ternyata Jumat pekan ini saya nggak bisa, pekan depan saya nggak bisa, Jumat pekan depan juga nggak bisa. Maka Jumat berikutnya itu tanggal berapa tuh? Itulah kemungkinan jadwal selanjutnya kita. Jadi agak lama nih libur, tapi sejak tanggal itu saya usahakan setiap 2 pekan kita ada pertemuan, gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya istiqomah bersama Al-Quran, dan kita semua dipertemukan selalu dalam kebaikan, dan yang paling penting kita ketemu di surga nanti. Amin. Kalau ketemu di surga cari saya ya. Soalnya saya udah Sama-sama. capek-capek ngomong nih Saling tiap mencari, 2 minggu Ustaz. kan. Kalau Nyari tamu, Ustaz. ya lah sama-sama. Ustaz Ada sudah selalu masuk biasanya duluan. kajian ini selalu ada rekaman ya, selalu ada rekamannya. Jadi kalau yang terlambat pun masih bisa ikut di rekamannya. Itu ada di YouTube Khodimul Quran. Ya, biasanya di-share sama admin di grup. Makanya masuk grupnya. Saya nggak tahu nih ini sudah masuk di grup khusus kajian Khodimul Quran belum. Kalau belum masuk yang grup itu. Itu yang fokus buat kajian ini. Ya, karena saya yakin nih pasti ada yang masuk dari grup Tadabbur Weekly, ada yang masuk dari grup saluran saya, ada dari status saya gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa sih kalau mau isi komah lihat di status saya. Biasa saya share terus gitu ya. Cuma takut kelewatan aja. Dan rekamannya takut saya lupa share. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.